Karena dahulu waktu menikah, saya dinikahkan oleh orang tua. Karena suami saya orang terpandang, orang yang mempunyai masa depan, orang yang dapat menyelamatkan kemiskinan keluarga kami. Saya patuh, saya taat kepada orang tua kami. Tapi kami hidup tanpa cinta. Akhirnya saya merasa sampai hari ini pernikahan ini adalah pernikahan yang hambar. Anak lahir, makan bersama, tidur bersama, pergi bersama, tapi cinta tak pernah sama. Tapi akhir-akhir ini saya menyesal. Saya memandang anak saya. Ya Allah, anakku lucu, anakku sehat, anakku cerdas. Padahal aku tidak pernah mencintai ayahnya. Berdosakah aku ya Allah? Karena aku tidak pernah cinta kepada suamiku. Dalam renungan dan jeritan ini, Allah membisikkan bahwasanya cinta itu terkadang tumbuh belakangan. Tumbuhnya pun bisa suci sekalipun datangnya terlambat. Para sobat, kita yakin bahwasanya ada di antara saudara-saudara kita dan para sobat sendiri yang kebetulan menemui atau merasakan, mengalami hal yang seperti ini. Berhentilah dengan permainan ini. Cintailah suami Anda, cintailah pasangan hidup Anda, sekalipun tadinya tak cinta. Tetapi ketahuilah bahwasanya hal-hal yang dilakukan selama ini adalah kekeliruan yang tak berbatas. Tumpahkan cinta itu. Cinta itu adalah karunia Allah. Tidak ada suami yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada istri yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada laki-laki sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna. Untuk itu, tumpahkanlah dan cintailah pasangan hidup Anda. Dan kita sama-sama mencari cinta Allah dengan menumpahkan cinta kepada pasangan hidup kita. Jangan sampai murka Allah karena kita bermain dalam murkanya. Semoga Allah menanamkan cinta itu dalam kita dan hati kita. Semoga bahagia sahabat. Semoga Allah memberikan sakinah mawaddah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Renungan Ramadan dipersembahkan oleh Madu Herbal 69 plus propolis dan doa ruqyah. Radio Muara. Para sobat semuanya, mari kita bergembira, hilangkan duka dan lara, dan juga problema yang ada di muara. Yuk kita bercanda ria, dengar irama dan nada. Dangdut, radio muara. Dangdut, musik asik Nusantara.
kuat. Walaupun kita berbeda-beda, silaturahmi terjaga, karena kita semua bersaudara di Radio Muara. Di Muara yuk kita bercanda ria, dengar irama dan nada. Dangdut, dangdut, Radio Muara. Dangdut, dangdut, musik asik Nusantara. Radio Muara. Assalamualaikum, saya Fitri Kalina mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk para Sobat Muara, dan juga semoga nanti ibadah puasanya dilancarkan dan pahalanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Radio Muara. Saatnya Radio Muara menggelar aksi acara dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat Radio Muara Jakarta, dan selamat siang para sobat Radio Muara Subang, atau para sobat yang melalui nonton di YouTube kita, channel kita, dan juga Facebook kita saat ini. Saya ucapkan selamat siang. Semoga sehat walafiat hari ini. Dan hari ini memang kita ketemu lagi di ngobrol bareng, karena memang sesuatu hal itu harus diobrolin agar komunikasinya lancar. Apabila obrolannya tidak lancar, komunikasinya pun tidak akan lancar. Justru di sini vital sekali ya betapa pentingnya komunikasi. Perlu para sobat ketahui, narasumber kita kali ini adalah ada 3 narasumber. Nampak di hadapan kita ada 2, satu lagi beliau melalui by phone karena berhalangan hadir. Baik, saya sapa dulu, ada Bapak Supriyanto Jagat, beliau mewakili dari Ketua Umum PWRI dan beliau merupakan Sekjen dari PWRI. Assalamualaikum Pak Supriyanto. Wah, bisa dipegang mic-nya Pak. Baik, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah keadaannya sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, dan kali ini ada Mas Inggar Saputra SPD MSI. Beliau adalah tokoh pemuda ya Mas Inggar. Siap. Selamat siang Mas Inggar. Selamat siang Mbak. Semangat Mas Inggar. Oh harus semangat. Harus ya. Apalagi tokoh pemuda kan. Oh oke. Soal pemuda. Dan ada Pak Saiful SH, beliau adalah pegiat bisnis dan ekonomi. Di mana talkshow kita kali ini memang disupport dan didukung sepenuhnya oleh ICF. ICF adalah Indonesia Care Forum dan juga Sinar Media Indonesia SNI. Untuk tema kita kali ini adalah peran aktif media, tokoh masyarakat dukung pembangunan keberlanjutan di Papua. Dan sekali lagi untuk para sobat juga bisa berpartisipasi di sini melalui layanan telepon kami di 0878 3000 8693 atau 0878 4000 8693. Baik, sebelum kita ke pembahasan kita, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, di mana ngobrol kita kali ini memang dilatar belakangi dari kebijakan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang dilatar belakangi bahwa tanah Papua itu diberkahi kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang luar biasa melimpah, di antaranya hutan, pantai, terumbu karang, danau dan sungai, serta ada glister tropis ya. Ini memang luar biasa, patut benar-benar kita syukuri. Nah, para sobat, kita berharap dengan ngobrol kita kali ini ada tujuan yang melatar belakangi, yaitu yang pertama adalah mendukung kebijakan pemerintah, terutama instruksi presiden atau Inpres,
nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh masyarakat Papua. Kemudian mendukung direalisasikannya komitmen untuk memperdaya AOP. Wow. Ini nanti akan lebih jelas lagi, kita akan ngobrol di sini. Dan juga ada mendorong di mana Otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan melalui Impres nomor 9 tahun 2017 dan yang terbaru adalah Impres nomor 9 tahun 2020. Untuk para sobat jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas yang satu ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk ICF Indonesia Care Forum dan SNI selaku pihak yang mensponsori untuk ngobrol kita kali ini. Silakan. Para sobat, untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama menunaikan ibadah puasa, jangan lupa konsumsi terus madu herbal 69 plus propolis dan doa ruqyah. Untuk menjaga kesehatan, 1 sendok makan sebelum sahur dan 1 sendok makan setelah berbuka puasa. Untuk yang sakit ringan, 2 sendok makan sebelum sahur dan 2 sendok makan setelah berbuka puasa. Nah, untuk yang penyakit kronis, minumnya 2 sendok makan sebelum sahur, 2 sendok makan setelah berbuka puasa, dan 2 sendok makan sebelum istirahat tidur. Insya Allah, para sobat tetap sehat dan puasanya tetap semangat. Madu herbal 69. Halo, assalamualaikum sahabat Muara. Saya Dira Putri yang punya single Cintamu Cinta Apa. Oh ya sahabat Muara, jangan lupa ya untuk menjaga stamina dan mengobati segala macam penyakit. Diana selalu sedia di sini, ada madu herbal Aulia 69 ya. Madu herbal 69 ya. Kalau Diana sih lebih suka yang ini, yang Aulia, dia lebih manis ya. Kalau yang hitamnya agak pahit. Cuma memang kalau buat obat silahkan coba buktikan sendiri ya. Madu herbal 69. Julalio madu herbal 69. Radio Muara. Baik para sobat Radio Muara Jakarta dan Radio Muara Subang, selain ada beliau-beliau ini, 2 narasumber yang ada hadir di studio kami juga menghubungi by phone karena beliau berhalangan hadir, yaitu Pak Saiful SH selaku pegiat bisnis dan ekonomi. Di ujung telepon sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Saiful. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, kita coba menghubungi, kita pengen tahu seperti apa pembahasannya atau tema yang akan dibahas untuk kali ini, di mana kita bertemakan tokoh masyarakat dukung pembangunan keberlanjutan di Papua yang dipersembahkan oleh ICF dan SNI. Assalamualaikum. Oke, Pak Saiful. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Saiful? Oke, Pak Saiful bisa memonitoring via telepon saja. Jadi memang kalau lewat radio delay. Jadi beliau memang agak delay menjawabnya juga ya. Oke, lewat telepon saja ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa langsung berkomunikasi dengan kita. Oke, kita masih coba menghubungi Pak Saiful agar Pak Saiful bisa memberikan penjelasannya. Halo. Assalamualaikum Pak Saiful. Iya. Oke, tidak terdengar Arya. Beliau juga menyampaikan udah tapi tidak ada suaranya. Oke, nanti kita hubungi lagi. Baik, untuk para sobat, kita masih mencoba karena beliau adalah akan memberikan pemateri untuk saat ini di awal.
Karena ada juga pemateri yang lain yaitu Pak Supriyanto Jagat. Ini menarik sekali karena memang ini sangat penting sekali ya. Kita peran serta media itu dibutuhkan. Halo, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara kita, Pak? Halo. Iya, terdengar suara kita? Oke. Tidak terdengar ya. Baik. Pak Saiful bisa langsung saja menjelaskan pematerinya seperti apa? Langsung. Halo. Iya. Menyampaikan materinya. Oke. Iya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Selamat siang kepada pemirsa Radio Muara. Juga. Ya. Selamat berjumpa kembali. Mohon maaf. Ini saya tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Di sini yang pertama saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Indonesia Care Forum dan Sinar Media Indonesia dan selamat bertemu kembali pada Pak Inggar Saputra sebagai salah satu narasumber dan Bapak Dr. Supriyanto Jagat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Terima kasih Pak, selamat. Bagi yang pertama, mari kita sejenak untuk berbelasungkawa atas gugurnya seorang prajurit, seorang perwira tinggi, yaitu Bapak Brigjen I Gusti Putu Dani Nugraha Karya sebagai Kepala BIN di daerah Papua, yang mana beliau mengemban tugas terjun langsung ke lapangan dan melakukan kontak tembak dengan kelompok separatis dan teror Papua. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sebagai pahlawan kusuma bangsa dan kusuma negara yang kita cintai ini. Baik, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan tema kita, yaitu perspektif media dan tokoh masyarakat untuk mendukung pembangunan keberlanjutan di Papua. Yang mana kita tahu bahwasanya pembangunan keberlanjutan adalah pembangunan peningkatan kualitas manusia dan kebutuhannya secara bertahap. Di dalam prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu peran media dalam hal ini harus produktif dan aktif. Di antaranya satu, media menjadi corong depan untuk memberikan informasi tentang otonomi khusus dan program pembangunan di Papua kepada publik. Terus yang kedua, media sebagai kemitraan dan strategi komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang selalu mengkampanyekan pembangunan dan ekonomi serta budaya di wilayah Papua serta pencapaian daripada program-program pembangunan berkelanjutan tersebut. Terus yang ketiga, media harus mampu meningkatkan kesadaran dan sarana edukasi kepada masyarakat luas tentang betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan
di Papua untuk masa kini, masa yang akan datang, dan masa depan putra-putri Papua pada khususnya, serta masa depan NKRI secara nasional. Dengan rangkaian-rangkaian tersebut, maka seluruh institusi media di Indonesia harus didorong untuk berpartisipasi sebagai kanal informasi program pembangunan berkelanjutan di Papua yang sedang digiatkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Sehingga dan semoga ke depannya dibentuk semacam media kompleks Otsus Papua ya. Jadi ada kanal khusus yang di situ kanal itu adalah yang hanya memberitakan tentang program-program pembangunan berkelanjutan dan otonomi khusus seperti dibentuk oleh PBB. PBB juga itu kan membentuk semacam SDGs media kompleks. Nah, kalau ini Papua, maka SDG-nya adalah SDG media kompleks Otsus Papua. Okay. Jadi semoga ke depannya peran media bisa fokus seperti itu. Jadi itu poin-poin yang kami sampaikan. Baik. Terima kasih waktunya Mbak Lita. Iya, sama-sama Pak dan Saiful. teman-teman seluruh pemirsa Radio Muara. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Nanti kita akan hubungi lagi apabila ada pertanyaan yang mungkin perlu dijawab sama beliau. Terima kasih dan berikut kita akan ngobrol juga bareng orang-orang hebat ya, artinya beliau ini jauh lebih berpengalaman, mungkin bisa menyampaikan ilmunya atau mengejawantahkan materi kita kali ini. Ada Pak Supriyanto Jagat selaku Sekjen dari Ketua Umum PWRI. Menyikapi tema kita, mungkin Bapak bisa menyampaikan salam terlebih dahulu. Iya. Terima kasih para pendengar Radio Muara FM. Saya berkesempatan untuk bisa hadir di sini mewakili ketumnya. Kebetulan beliau nggak bisa hadir karena ada acara sudah ditinggalkan. Oke. Kami dari PWRI, Persatuan Wartawan Republik Indonesia, itu terus berkomitmen bagaimana menyuarakan pesan-pesan pembangunan. Iya. Karena kita tahu bahwa media ini memiliki peran strategis. Kenapa strategis? Karena ini sebagai suatu langkah kita memberikan ruang edukasi bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Tidak hanya berpikir kritis, tapi kita juga menyampaikan pesan pembangunan. Oke. Terutama di Papua. Ini Papua sangat unik sekali. Yeah. Kenapa saya bilang unik? Karena Papua ini kalau dilihat dari perkembangan medianya, itu cukup bagus. Cuma kadang-kadang kita ini belum mampu untuk mentransformasikan tepat sasaran gitu loh. Ya oke, baik. Nah, jadi ini perlu komitmen bersama. Bagaimana kita mengawal pembangunan, khususnya di Papua, apalagi ini dalam konteks otonomi khusus, ini sangat penting sekali. Ini peran media strategis itu, Pak. Bahkan Gubernur Papua, Pak NMB pernah bicara sama saya. Kebetulan waktu itu Papua, Pak. Papua kan ada Papua Barat, Papua. Betul. Papua. Saya melantik teman-teman di PWRI di sana. Mereka support sekali. Bahwa media sekarang ini sangat kurang. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya, itu kalau dilihat di jumlah penduduk, itu peran media sangat kurang sekali. Dengan penduduk yang sekian ratus juta itu, paling tidak itu perlu 1 juta media. Itu kendalanya di mana ya Pak? Kendala di mana maksudnya? Maksudnya karena peran sertanya itu apa? Kan Bapak bilang tadi unik. Yeah. Apakah dari bahasa yang tidak mengerti atau di situ, ada apa? Jadi media-media sekarang ini kita selain mengedukasi, kita juga harus mampu membaca. Okay. Membaca artinya kondisi masyarakat sana, baik budayanya, kulturnya, kemudian cara berbahasanya. Ini sangat penting sekali. Nggak bisa tersampaikan dengan baik karena kita belum mampu ke arah sana.
Jadi kita harus tidak hanya sekedar untuk menyampaikan, tapi kita harus melihat struktur budayanya di sana. Oke. Karena masing-masing di Papua itu lain-lain. Kayak Merauke, lain dengan di daerah lain. Seperti itu. Di Papua Barat pun juga lain-lain. Nah, ini kultur ini kita kedepankan. Ketika kita bisa membaca kultur itu, kita akan bisa menyampaikan pesan dengan baik. Ini yang paling penting. Nah, sekali lagi bahwa peran media itu sangat strategis untuk menyuarakan pesan-pesan pembangunan, apalagi di Papua. Sejauh ini yang sudah diusahakan seperti apa nih Pak? Kita PBRI, khususnya PBRI ya, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Bahkan kita anak-anak di Papua sana, walaupun bukan seorang jurnalis, tapi kita mencoba untuk mengajak mereka menjadi bagian penyampai pesan, penyambung lidah ya. Nah, penyampai pesan. Jadi kemarin kita melakukan. Jadi kita membuat latihan-latihan jurnalistik. Jadi anak-anak Papua kayak tingkat SMA yang baru lulus SMA, yang tidak sempat untuk kuliah lagi, kita ajarin. Diedukasikan. Kita edukasi. Ya, paling tidak mereka bisa berperan untuk menyampaikan pesan-pesan di sana. Yang kedua, kita juga mengajak peran serta pemerintah OPD. Ya, ini juga mereka juga memiliki peran aktif untuk menyampaikan pesan pembangunan yang ada di Papua. Kita ajak mereka pelatihan-pelatihan. Kita edukasi bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik, berkomunikasi yang baik. Ya, kemudian bagaimana kita itu mengemas sesuatu sehingga bisa tersampaikan dengan masyarakat secara baik dan benar dan terukur. Itu yang paling penting, seperti itu. Iya, ini menjadi sebuah menarik, apalagi peran dari PWRI sendiri ya Pak ya, untuk mengimplementasikan agar tidak ada penyebaran hoax yang nanti berakibat fatal. Itu seperti apa peran dari PWRI sendiri Pak? Ya, kita kalau untuk kampanye hoax itu memang kita selalu gencarkan ya. Karena ini ya mohon maaf, kadang-kadang saya nggak menyalahkan pihak manapun di sini. Kita sudah komit dengan menyuarakan pesan-pesan pembangunan. Tapi kita juga mampu mengkanter berita-berita. Ya, sekali berita-berita dari pihak lain. Yang menyudutkan Indonesia ini sering terjadi itu. Sering. Contoh media saya aja. Saya ini punya media strategi. Strategi News itu juga kita aktif. Menyuarakan pesan-pesan Papua aktif. Tapi di sisi kita juga pernah dihantam seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kita harus mencoba mencikapinya dengan jernih. Apakah itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri ya Pak? Kalau sulit itu enggak tantangan bagi kita kan. Baik. Ya. Untuk penjelasan juga kepada masyarakat sana mengenai pembangunan, otsus dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara otsus ini, kalau kita harus diakui bahwa otsus Papua ini sudah berjalan dengan baik. Ya, cuma perlu ditingkatkan ya. Memang ada pihak-pihak yang menolak otsus ya. Itu kalau sudah menolak itu kan ke politik ya. Politis ya. Cuma kita nggak masuk ke ranah itu. Jadi media ini memberikan pesan-pesan sisi positifnya. Kemudian kita juga tidak menampik pelaksanaan dari otsus itu sendiri yang tidak tepat ya, kita kritisi. Ya, sehingga fungsi media itu selain memberikan edukasi, juga merekonstruksi pola pikir. Merekonstruksi ulang pikir. Pola pikir. Oh, pola pikir, ya. Baik. Kenapa harus direkonstruksi, Pak? Ya, artinya begini. Di Papua ini kan sekali lagi kan ada daerah-daerah yang bergejolak ya, Bu. Ya. Sementara nih anak-anak di sana itu ada yang tingkat pemahamannya ini kurang. Ya, sehingga mudah mencernanya mungkin agak mudah dicuci otaknya ya. Nah, kita harus ke sana. Jadi ini loh, kita otsus seperti ini. Tantangannya dampak pembangunan seperti ini, dan ini perlu kita edukasi mereka. Ini peran media. Dan tidak semudah itu memang, karena saya ini kita menyampaikan yang baik, antar yang tidak baik. Kita menyampaikan yang baik, dihantam yang tidak baik. Itu sering terjadi. Ini tantangan bagi kita seperti itu. Ada perlawanan gitu Pak? Ya, perlawanan. Jadi artinya kalau kita bicara tentang rekonstruksi pola pikir, merujuk pada komitmen kebangsaan. Nah, ini
bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak bangsa di Papua sana, ya, supaya mereka memiliki visi kebangsaan. Kalau tersampaikan dengan baik, saya rasa apa ini namanya mereka dicekoi, cuci otak, apapun tetap akan ke. Melibatkan orang-orang khusus nggak sih Pak? Misalnya dari PWRI menggandeng, misalnya kepala suku dan lain sebagainya. Tentu, biasanya itu yang paling dianukan kepala suku. Oke. Ya, makanya di PWRI itu organisasi kita selalu menempatkan orang asli Papua. Asli ya? Ya, jadi namanya tadi Mbak kan OAP. Nah, itu orang asli Papua. OAP. Nah, itu harus. Karena mereka itu kalau penyambung lidah juga. Iya. Kenapa? Karena orang-orang di luar Papua sana, apalagi menyangkut pembangunan, itu harus banyak orang asli Papua. Iya. Kalau misalkan tender misalkan dimenangkan oleh orang non Papua, ini akan jadi persoalan ini kan. Iya, iya. Ya, ini kita harus mengedukasi ke sana sebenarnya. Semangat PWRI. Iya, PWRI. Sana PWRI alhamdulillah diterima dengan baik di Papua. Sejauh ini diterima dengan baik, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bulan Desember lalu baru melantik DPD dan DPC. Orang asli sana? Ya, orang asli Papua itu 60%. Oke. Orang di luar Papua itu 40%. Tapi kita bersinergi bersama-sama. Sejauh ini mereka itu aman-aman saja kan, Pak? Insya Allah aman-aman saja. Jadi tidak perlu khawatir seperti yang ada selama ini, nggak seperti itu. Memang ada daerah tertentu yang kita harus lebih berhati-hati. Ya, ya, baik. Karena tadi di awal Pak Saiful menyampaikan duka cita ya, artinya media juga punya peranan menyampaikan seaman apa di Papua sana. Ya, memang itu penting ya kan. Jadi kita tetap menginformasikan itu tidak, misalkan kita yang baik, yang tidak menakutkan, yang tidak menakutkan masyarakat. Okay. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang menakutkan masyarakat, ya kita kurang tepat menurut saya. Bikin gaduh malah gaduh, ya. Kan begitu. Jadi ujung tombak dong. Media memiliki ujung tombak dan peran strategis dalam menyampaikan informasi tentang Papua. Dan kita harus berhati-hati. Baik. Di situ. Baik, Pak Suprianto, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi. Ada Mas Inggar Saputra. Mas Inggar ini tokoh pemuda. Tokoh pemuda, baik. Mas Inggar, tokoh pemuda itu se-Indonesia kan ya Mas? Oh iya, tokoh pemuda se-Indonesia. Oke, jadi pemuda, takutnya pemuda idaman gitu. Oke, seperti apa nih untuk tema kita kali ini pembahasannya? Ya, kalau kita bicara tentang Papua, yang pertama tadi kita sampaikan duka cita meninggalnya Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Papua. Semoga menjadi patriot bangsa dan menjadi inspirasi bagi kita untuk mempertahankan Papua. Ini Papua kan negeri yang wilayah yang unik gitu kan. Kalau orang bilang sepenggal Firdaus di Indonesia ini Papua gitu. Oh gitu. Udah bagi surga. Bagi orang yang pernah lihat di Papua, dia ngelihat dari atasnya tuh hamparan pegunungannya itu kan benar-benar kayak melihat, apalagi kalau merapat sedikit ke Raja Ampat ya Pak ya. Itu sepenggal surga di Indonesia itu Papua. Dan kalau kita bicara tadi temanya pembangunan berkelanjutan, kita akan bicara paling nggak dua hal. Yang pertama sumber daya manusia dan sumber daya alam. Oke, SDM dan sumber alamnya. Kalau kita lihat juga akar masalah di Papua ini kan yang paling fatal sebenarnya pertama tentang HANKAM, pertahanan keamanannya. Bahwa di Papua ada gangguan keamanan, iya. Ada kelompok, saya nggak menyebutnya kriminal bersenjata, tapi teroris sekarang ya. Teroris separatis karena tindakannya kan mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga masalah kedua di Papua adalah masalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusianya. Pembangunan tadi disinggung oleh Pak Suprianto, memang kalau kita lihat pembangunan sumber daya manusia di Papua belum merata. Ibu kota provinsi seperti Jayapura itu sumber daya manusia sangat baik. Tapi kalau kita lihat misalnya dengan Merauke, itu akan terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Ini kan masalah di Papua seperti ini. Makanya tadi peningkatan kompetensi termasuk orang asli Papua. Ada di Papua juga masih ada satu gejala yang sebenarnya merata di seluruh Indonesia. Tapi di Papua ini kalau kita lihat di lapangannya masih sering terlihat antara orang asli dengan orang pendatang. Oke. Jadi kalau tadi ada OAP dan orang pendatang itu masih ada gejala-gejala seperti itu. Terus kalau kita lihat bagaimana peran tokoh masyarakat, peran media, peran pemuda. Nah, kita seharusnya bisa memaksimalkan
bagaimana suatu peningkatan kompetensi. Jadi orang-orang asli Papua ditingkatkan, tapi tidak melupakan juga peran orang-orang di luar Papua. Jadi ada tadi Bapak Supriyanto bilang ada sinergitas. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan potensi alam Papua. Kita tahu di Papua ada Freeport yang artinya di sana ada emas. Itu bagaimana orang-orang asli Papua bisa ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa ke depan mungkin dan sangat terbuka kayaknya kemungkinan untuk kita bisa mengolah sumber daya alam Papua sendiri. Orang asli Papua sendiri, orang Indonesia sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memanfaatkan otonomi khusus. Otonomi khusus ini sangat unik. Pengalaman saya kurang lebih 5 tahun lalu ketika belum ramai itu dana desa. Di Papua itu sudah ada satu desa yang dengan dana otsus itu bisa meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, yang artinya real di lapangan untuk wilayah-wilayah tertentu di Papua ini ada kesejahteraan yang meningkat. Cuma bagaimana tadi peran media, peran tokoh masyarakat ini bisa mengcounter hoax-hoax atau mungkin narasi-narasi yang kontennya negatif ke pemerintah terhadap apa yang terjadi di Papua sana. Makanya tadi sinergitasnya tokoh masyarakat, anak-anak muda Papua, lalu juga bagaimana media ini harus ada sinergitas mendukung otonomi khusus dan keberadaan orang asli Papua atau AP itu bisa diperhatikan dan tidak terpinggirkan. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Singgar. Dan kita nanti akan buka telepon ya untuk para sobat. Jangan kemana-mana, tentunya selepas yang satu ini. Com, tadi ente bikin apaan sih? Biasa bang, bikin ramuan yang mantul bang. Ramuan apa Com? Jangan macem-macem ente Com. Bukan macem-macem, itu ramuan madu herbal 69 Aulia yang manis 2 sendok, 2 sendok makan, ane campurin pakai air hangat bang, 1 gelas. Terus? Itu rasanya enak banget bang, seger di tenggorokan. Insya Allah puasa kita juga aman dari virus-virus penyakit. Waduh. Sehat terus, fit, puasa juga jadi lancar. Wah keren kalau gitu. Ane juga mau, Com. Lah, kan abang tadi juga sudah minum madu herbal 69. Itu yang hitam, yang pahit. Itu juga sama aja bang. Gak apa-apa Com, lebih bagus itu kan. Iya sih. Tapi kan udah imsak bang. Hah? Waduh. Nah, para sobat, jangan lupa selama kita menjalankan ibadah puasa, minum selalu madu herbal 69 agar stamina kita tetap terjaga, daya tahan tubuh kita tetap fit, dan puasa kita jadi lancar. Assalamualaikum, saya Ika Nurjana. Jangan lupa ya para sobat mengkonsumsi madu herbal 69, plus propolis, dan juga doa ruqyah. Bismillah, manfaat. Radio Muara. Iya, baik para sobat, kita lanjut lagi untuk dialog kita kali ini. Untuk ngobrol bareng kita kali ini dengan tema peran aktif media, tokoh masyarakat, dukung pembangunan keberlanjutan di Papua. Dan kita undang partisipasi para sobat di 0878 308693 atau 0878 408693. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Surya Haji Ten. Oke, Bang Surya di Haji Ten. Silakan, ada yang ingin bertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Bang Surya? Halo? Iya, silakan Bang Surya dengan telepon. Oke, langsung saja ke pertanyaannya barangkali ya. Halo. Iya. Oke. Di telepon nggak ada suaranya. Bang Surya dengan pertanyaannya langsung. Oke. Iya, langsung ke pertanyaannya Bang Surya. Oke, langsung bertanya aja ya. Saya kedengeran di telepon. Baik, silakan. Kepada Bapak Sekjen ya. Assalamualaikum Pak Sekjen. Ya, Pak Sekjen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Sekjen, sebagai peran media untuk melawan berita-berita hoax di daerah Papua itu bagaimana caranya gitu? Apa tantangannya berat banget menghadapi berita hoax? Kedua, apakah peran media itu
diperkenankan untuk mengawal tentang anggaran-anggaran yang masuk ke Papua. Itu buat Pak Sekjen. Oke, yang kedua. Buat pemudanya tadi. Bang Surya, yang kedua bisa dimengerti. Kalau pertama bisa ya Pak ya. Untuk yang kedua bisa diulang? Iya. Yang kedua Bang Surya? Yang kedua, tentang masalah anggaran. Apakah dia juga mengawasi anggaran yang masuk tentang OPUS tadi? Kedua dia berkenan untuk mengawasi juga gitu, diizinkan. Gitu. Apa media juga mengawasi juga? Baik. Benar gitu aja Pak ya. Tadi telepon nggak kenalan Mbak nih, jadi. Oke. Iya di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab dulu Pak. Ya. Jadi Pak siapa tadi namanya? Surya. Pak Surya. Jadi persoalan hoax ini memang persoalan yang menjadi keprihatinan kita semua. Iya. Apalagi di Papua. Ya. Hoax itu berseliweran di sana itu. Nah, ini bagaimana peran media untuk menangkal hoax kan gitu kan? Sebagai ujung tombak kan media juga. Kita juga kalau media itu kita mencoba untuk memberikan edukasi ke masyarakat, ya kan. Intinya pertama jangan begitu mudah menerima berita-berita yang tidak jelas dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tak henti-hentinya kita ini mengedukasi mereka baik ke sekolah, baik kemudian ke beberapa komunitas, kemudian bahkan kita juga menggandeng atau mengajak institusi pemerintah untuk bersama-sama kita menangkal hoax itu. Kampanye hoax sering kita lakukan di situ. Ya, karena seperti awal saya bilang tadi, ketika kita menyampaikan satu pemberitaan yang baik tentang itu langsung dikantor gitu dengan berita-berita yang hoax kan gitu kan. Ini bukan menjadi persoalan tapi tantangan bagi kita semua. Karena seiring dengan kemajuan teknologi digital ini, apapun hasilnya kita nggak bisa mengelak itu. Iya, tapi tetap terus semangat ya Pak. Terus ya. Dengan mengedukasi. Iya, seperti itu. Jadi tetap kita harus gerakan terus. Jadi kan misal kita juga beberapa kegiatan-kegiatan kita lakukan supaya masyarakat di sana ini terutama anak-anak muda tidak mudah terpicu oleh berita-berita hoax. Iya. Ini yang jadi penting. Baik. Apalagi menyangkut masalah otsus. Nah, ini yang kedua menjawab yang kedua. Tadi pertanyaannya, bisakah media tadi ikut mengawasi? Iya, anggaran otsus. Kalau mengawasi itu bukan ranah media, tapi kita ikut melakukan kontrol kan gitu kan? Iya. Kontrol. Kalau pengawasan sisi keuangan itu bukan ranahnya media, nah, itu ranahnya BPKP mungkin Pak ya. Nah, tapi kita sebagai orang media, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal implementasi dari pembangunan yang bersumber dari dana otsus tadi. Oke, baik. Seperti itu menurut saya. Iya, baik Pak Inggar bisa ditambahkan Pak. Ini kan pemuda nih. Apa komunikasinya yang susah? Apa seperti apa sih untuk masyarakat Papua terutama ya? Saya pikir tadi Papua ini kan konteks masyarakat multikultural yang unik, bahwa satu tempat berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kita bicara bagaimana mencegah atau mengurangi atau meminimalisasi hoax, kita bicara bagaimana meningkatkan literasi orang Papua itu sendiri gitu loh. Bagaimana mereka mau membaca, artinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masuk ke Papua. Orang Papua tuh udah nggak aneh pegang handphone. Tapi bagaimana menangkal informasi-informasi berseliweran di handphone itu kan perlu kejelian kita sendiri gitu. Kejelian kita, dan memang tadi kalau dari media memang bukan hanya media, orang anak-anak muda juga sebagai ujung tombak, apalagi mereka gampang didoktrin untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengganggu kedaulatan KRI. Ini perlu diminimalisir, artinya peningkatan literasi media itu dan tingkat minat baca masyarakat, khususnya pemuda itu harus ditingkatkan. Sehingga akhirnya hoax itu bisa dikurangin. Apalagi bisa dikampanyekan mungkin ke depan, karena sudah banyak ya Pak ya sarana-sarana untuk mengkonter berita hoax, situs-situs bagaimana mengecek itu hoax apa bukan. Itu kan sebenarnya undang-undangnya tetap berlaku kan Pak? Iya tetap. Jadi kita ini tetap membangun sinergi penting itu, makanya edukasi itu penting. Kita kalau soal literasi memang itu sangat penting sekali, karena kita juga budayakan juga forum-forum diskusi. Ya, misalkan begini,
ini ada persoalan tentang pembangunan yang tidak tepat sasaran misalnya gitu. Nah, kita coba untuk kritisi. Kita coba bedah dalam forum diskusi tadi. Ya. Kita bedah. Dan kemudian dari itu kesempatan untuk mengedukasi masyarakat di situ. Tentu kita undang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan tokoh adat. Ini jangan dilupakan. Nah, setiap persoalan-persoalan yang menyangkut Papua atau edukasi masyarakat, kita harus bersama-sama. TNI, Polri, kita bersama-sama di situ. Sehingga berita-berita hoax yang berseliweran itu paling nggak bisa kita minimalisir. Ya, ditangkas dikit lah ya, Pak. Saya bilang diminimalisir kalau itu sulit sekali. Oh, baik. Karena dia kita bicara A, mungkin kita kantor bisa bicara lain lagi. Ya. Nah, seperti itu, Bu. Baik. Kita buka penelpon lagi, Arya, untuk para sobat. Assalamualaikum. Halo. Iya, untuk penelpon selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, oke. Kita masih coba menghubungi, dan di sini memang antara pemuda, peran pemuda juga. Apa memang karena dari budaya atau latar belakangnya seperti apa nih, Pak Inggar nih? Ya, kalau tadi saya lanjutkan dikit, keunikan kedua orang Papua ini adalah bagaimana mereka ini hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk anak muda, senang ngumpul. Kalau di Jawa itu orang namanya guyup, nggak tahu kalau istilah Papuanya, tapi sering ngumpul. Artinya pemanfaatan tokoh adat, kepala suku, itu sebenarnya bisa diandalkan. Apalagi orang Papua ini sangat nurut dengan kepala sukunya, dengan tokoh adatnya. Dan sudah dilaksanakan itu ya Pak? Dari PWRI? Sudah melakukan kita seperti itu. Sudah mengawali sudah lah. Dijalani ya. Halo. Assalamualaikum. Iya, ini halo. Oke, karena banyak telepon. Waalaikumsalam, silakan. Oke. Iya, silakan dengan siapa di mana? Langsung saja dengan pertanyaannya dan sebutkan nama. Baik, ini kayak dari Subang nih. Oke, karena memang kita kali ini sedang ngebahas mengenai tema kita, peran aktif media. Peran aktif media, tokoh masyarakat. Ada suaranya. Iya, silakan dengan nama dan langsung ke pertanyaannya barangkali agar kita bisa mengerti apa yang ingin ditanyakan. Berkelanjutan di Papua. Nah, artinya bahwa memang dari sinilah Papua kan tanah Indonesia ya Pak ya. Papua juga punya hak yang sama dengan wilayah-wilayah yang lain. Tapi itu tadi mungkin karena dari yang uniknya itu tadi ya Pak ya, menjadi tantangan tersendiri. Baik, kita coba masih buka lagi, tersambung. Oke, kalau tidak mungkin kita akan kembali Pak Supriyanto bisa menyampaikan materinya. Iya. Jadi ini Pak, kita sudah mulai mengawali ya. Mengawali bagaimana kita menjadi bagian dari proses edukasi itu sendiri. Kalau kita bicara SDM memang sudah cukup di Papua, ada lumayan ya, saya lumayan. Ya, cuma sekarang ini implementasi dari disiplin ilmu yang mereka dapatkan. Karena kan anak di Papua ini kan kuliah di Jawa semua. Iya. Nah, di berbagai daerah kan. Wilayah. Nah, mereka juga jarang pulang ke Papua. Nah, pertanyaannya kalau udah sampai Papua mau ngapain kan gitu. Oh, nah, kalau nggak bedol desa kayak di sini gitu. Nah, artinya kita ini bisa mengajak mereka, kawan-kawan itu untuk bersinergi ya. Bagaimana membangun Papua ke depan ini? Ini persoalan Papua tidak hanya tanggung jawab masyarakat Papua, tapi tanggung jawab kita semua, kita bersama. Pemuda, media, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ya. Jadi masing-masing punya ruang, masing-masing punya peran di situ. Ya, mari kita satukan. Ya. Media tinggal mengolahnya dan menyampaikan. Oke. Seperti itu. Sehingga tidak ada lagi istilah hoax. Mungkin itu hoax bisa banget diminimalisir. Ya, kebanyakan hoax ya
Kalau hoax yang sering bermunculan ya menyangkut masalah politik di sana tuh. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Itu kemarin juga ada berita yang beredar sedang ditembaki itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita ada begini Mbak. Kita menyampaikan berita tuh tidak serta-merta misalkan masyarakat dianiaya. Tidak langsung dianiaya enggak. Kita harus cross check. Selain cross check kita harus menyampaikan yang mengedukasi. Bukan menyampaikan yang membuat masyarakat takut. Ini peran di situ. Kita menyampaikan sesuatu di Papua sama menyampaikan di Pulau Jawa beda. Sangat beda itu. Karena apa? Kultur masyarakat di sana antara satu pulau, satu daerah dengan lainnya berbeda-beda. Ya, ini tantangan di situ. Seperti itu. Jadi ya. Baik, kita akan ke informasi dulu, ke iklan dulu. Nanti kita akan balik lagi tetap di Radio Muara. Saya Nurjana, jangan lupa ya para sobat mengkonsumsi madu herbal 69 plus propolis dan juga doa rupiah. Bismillah manfaat. Sudah waktunya Bang, alhamdulillah ya tahun ini kita ketemu lagi sama bulan Ramadan. Iya nak, alhamdulillah. Makanya gua sama lu suka bawel. Minum terus madu herbal 69. Jangan nunggu sakit baru minum. Menjaga kan lebih baik daripada mengobati. Biar kita semua pada sehat. Puasa kita kan jadinya lancar nak. Iya juga ya bang. Lah tumben kalau puasa ngomongnya bener lu bang. Biasa lu sama laki. Lu habis puji lu jatuhin. Lah terus lu ngapain itu megang joran? Gua mau pasang antena. Nah pasang antena pakai joran. Dia mau mancing lah pakai nanya lagi lu. Pakai acara mancing. Kagak. Lu irit-irit dah tuh buat lebaran. Nah, lumayan nak. Kalau dapet kan ikannya buat sahur. Mana sini duitnya? Mendingan gue beli di pasar udah pasti dapat tuh ikan. Nah, lu mancing. Kalau dapat, kalau kagak gue mau sahur pakai pelet ikan. Ya Duh, ikut babe dulu. Pasang antena pakai joran. Males Waduh, nggak emak nggak anak sama dua-duanya. Para sobat, untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama menunaikan ibadah puasa, jangan lupa konsumsi terus madu herbal 69 plus propolis dan doa ruqyah. Madu herbal 69, pilihan hatiku. Radio Muara. Iya, baik para sobat Radio Muara Jakarta dan Radio Muara Subang, kita masih di dialog interaktif yang didukung sepenuhnya oleh SNI, Sinar Media Indonesia dan ICF Indonesia Care Forum, dan mudah-mudahan dialog kita kali ini, ngobrol kita kali ini bermanfaat. Kita masih buka teleponnya. Untuk para Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ana Jagakarsa. Mbak Ana Jagakarsa. Silakan Mbak Ana dengan pertanyaannya. Pertanyaannya buat Bapak semua aja deh. Iya, semuanya Bapak. Iya. Untuk mendekati media, bagaimana caranya mendekati media, mendapatkan informasi untuk penduduk asli Papua. Oke. Bagaimana caranya mendapatkan informasi penduduk asli dari Papua gitu? Iya. Oke. Udah gitu aja. Baik. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Ya. Yuk sama-sama. Penelpon berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, baru terputus. Baik. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nunung Pak Pegaden. Umi Nunung Pegaden. Oke, Pegaden Subang. Siang Pak. Wilujeng siang Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya, Wilujeng Saung.
Iya, selamat menjalankan puasa. Silakan. Umi Nunung pertanyaannya? Gini, Pak, saya kan sebagai ibu rumah tangga. IRT, oke. Bingung itu pemerintah menjalankan pembangunan segitu kuat tenaga gitu di Papua. Sementara di Papuanya ada yang pro, ada yang kontra. Itu yang pro dan kontranya emang lebih banyak yang pro apa yang kontra gitu. Iya, Pak. baik. Sampai mempertaruhkan nyawa gitu. Ngeri juga gitu. Iya, baik. Oke. Terus buat pemudanya, gimana tuh pemudanya, banyak yang orang asli apa yang pendatang gitu. Oke, lebih banyak kan orang asli dari Papua atau yang pendatang? Baik. Baik, itu saja Umi Nunung. Ibu Nunung. Yuk, terima kasih. Selamat berpuasa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab secara singkat ya Pak ya. Ini telepon sudah aktif. Siap. Baik, Pak Supriyanto bisa menjawab dulu untuk Mbak Ana. Ya. Mendapatkan informasi aslinya dari penduduk sana. Jadi begini Mbak Ana, kita ini sudah canggih. Jadi dengan media digital sudah canggih ini kan kita bisa akses bagaimana kondisi Papua, bagaimana kondisi saat ini terupdate, kita bisa akses di situ. Banyak kita bisa lewat internet banyak. Jadi tidak sulit kalau kita ingin mengakses atau ingin tahu tentang Papua. Sekarang ini bisa diklik juga di Pemda itu kan ada tuh. Ada website. Nah, websitenya Pemda ada Papua. Nah, kemudian juga media-media juga bisa di situ. Ya, tapi yang saya perlu sarankan bahwa ketika kita mencari informasi harus ditelaah betul. Jangan sampai kita mencari informasi yang keliru, nah tanpa menelaah akhirnya jadi malah kurang tepat nantinya. Iya. Ya. Kemudian tadi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, Umi Nunung. Umi Nunung. Iya. Tadi apa tadi itu? Bingung, pembangunan kan begitu cepat di sana ya, gitu kan. Jadi terkait pembangunan di Papua, tadi saya rasa kan kenapa yang nikmatin. Banyak yang pro apa yang kontra gitu loh Pak. Kalau kita banyak yang pro dan kontra ini insya Allah banyak yang pro kalau menurut saya. Banyak yang setuju ya. Banyak yang pro karena diakui atau tidak, ini peran pemerintah Indonesia, ya kan, juga pemerintah daerah itu cukup bagus di sana kan. Ya, cuma kalau yang kontra ini kan mungkin lebih kepada ketidakpuasan saja. Ya, tapi kalau pro ya banyak yang pro. Saya katakan 90% pro menurut saya seperti itu. 90%. Tapi kalau yang kontra itu kita lebih kepada dinamika saja. Kewajiban kita adalah bagaimana mengedukasi mereka dengan pemahaman yang baik tentang pembangunan di Papua. Sehingga yang tadinya kontra mudah-mudahan bisa menjadi pro kan begitu. Iya. Tinggal komunikasi peran media juga dong di sini. Inilah kembali kepada peran media. Peran media, baik. Ini peran media, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, peran pemuda, TNI, Polri, kita harus bersatu untuk menyamakan persepsi bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya tidak salah atau keliru dalam menyerap informasi. Itu aja yang paling penting. Baik, terima kasih Pak. Mas Inggar bisa ditambahkan Mas? Iya, saya nambahkan yang tadi tentang pemuda aja. Kalau ditanya pemuda Papua ini banyak atau sedikit, orang aslinya banyak sekali. Orang aslinya yang orang asli Papua yang pemuda banyak banget. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, akses di Papua ini tidak segampang di Jawa, di Kalimantan, tidak mudah. Tidak mudah. Makanya untuk karena lingkungannya apa karena akses jauh jaraknya? Jauh jaraknya. Bukit-bukit gitu. Bukit-bukit. Mbak kalau dari Merauke ke Jayapura itu naik mobil trail itu 3 hari 3 malam Mbak. Kalau lewat jalur darat. Kalau lewat pesawat itu cuma 15-30 menit. Jadi memang 40 menit ya. Makanya banyak orang-orang asli Papua, pemuda Papua disekolahkan di Jawa, di Sumatera. Ya, ini pemerataan pembangunan sebenarnya lewat beasiswa afirmasinya pemerintah gitu. Nah, tapi memang jadi persoalan orang-orang asli Papua, khususnya pemuda, tidak semua mau balik ke Papua. Ini memang menjadi persoalan. PR juga. PR juga. Pemerintah perlu juga menyiapkan ke depan pergerakan-pergerakan apa atau mungkin ide-ide apa bagaimana anak-anak Papua ini ya
setelah kembali ke Papua memajukan Papua. Ini yang perlu dipikirkan bersama ke depan, khususnya di konsep pembangunan berkelanjutan. Agar ketika mereka sudah masuk ke Jawa, mereka sudah asik di sini, sudah tercerdaskan, tercerahkan, intelektualitas mereka bagus, sekolah-sekolah di Jawa, lalu universitas maupun di Sumatera, mereka kembali lagi ke Papua untuk memajukan wilayah mereka. Itu yang sebenarnya penting untuk pemuda di Papua. Baik. Kita satu penelpon lagi dan nanti juga meminta kesimpulan ke Pak Saiful, bisa dihubungi ya Bang Arya ya. Oke, satu penelpon lagi. Oke, sebelum kita mengambil kesimpulan untuk obrolan kita kali ini dan untuk para sobat, jadi artinya bahwa memang itu juga. Oke, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari? Kang Ana dari Kalijati. Oke, Kang Ana. Dari pemaparan Pak Saiful, Pak Supriyanto, Pak Inggar, dimengerti dengan baik. Kan karena Ian, pulau Papua itu adalah kepulauan banyak. Mudah-mudahan saja bisa melaksanakan sebaik gitu. Karena Kang Ana ini pernah tinggal di sana, Pak. Kenapa? Kang Ana pernah tinggal di sana ya? Alhamdulillah 2 tahun naik pesawat. Oh, 2 tahun naik pesawat, oke. Baik. Naik pesawat kapal laut. Gitu. Baik. Dari pulau ke pulau, dari kabupaten ke kabupaten jauh jaraknya. Saya aja belum pernah naik pesawat. Oke, yang ingin ditanyakan apa nih Kang Ana? Yang ingin ditanyakan, apakah elektronik di sana? Apakah? Bicara satu-satu. Media elektronik di sana. Yang elektronik sudah, di sana. Oke. Media elektronik gitu. Media elektronik, sudah merata gitu. Iya. Sudah merata apa tidak? Oke. Ya. Itu saja? Itu aja. Ya. Baik. Baik, terima kasih Kang Ana. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya bisa menghubungi Pak Saiful, mungkin Pak Supriyanto bisa menyampaikan. Kalau kita bicara, Kang Ana ya, kalau kita bicara tentang perkembangan di media, mungkin lebih tepat digital tadi ya, digital, itu sudah cukup pesat di sana di Papua itu. Bahkan anak-anak sekarang itu anak SP, SMP, SD udah pegang handphone sekarang. Iya ya. Nah, udah seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan cukup bagus. Cuma yang jadi persoalan sekarang ini kita mengarahkan mereka sehingga tidak terjebak oleh informasi-informasi. Yang hoax tadi yang juga kita bahas ya. Ya, itu yang paling penting. Karena apa? Karena ini propaganda yang menyudutkan pemerintah itu cukup luar biasa gencar. Dan ini membahayakan juga ya, sangat Pak? Membahayakan. Baik. Dan sekarang ini yang disasar itu anak-anak muda. Oh. Putus sekolah. Ini tugasnya Mas Inggar juga nih, jangan ini disasar seperti itu. Iya, oke. Baik, kita tersambung dengan Pak Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam. Ya, Pak Saiful silakan. Kesimpulannya obrolan kita nih tadi. Gimana? Kesimpulannya? Oke, baik. Silakan. Karena temanya adalah peran media ya untuk pembangunan berkelanjutan di Papua, maka di situ infrastruktur telekomunikasinya harus dibangun semaksimal mungkin. Di antaranya adalah basic service. Terjangkau biayanya, terus tidak tergantung waktu dan jarak. Tidak. Begitu. Oke. Terus yang kedua adalah support berbagai aplikasi yang mendukung peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa di bidang pendidikan dan pembangunan serta ekonomi. Terus yang ketiga, multimedia konvergensi, data internet, video, voice, telepon, game, database, online, transaksi, education, dan lain-lainnya itu harus bisa diakses dengan cepat di wilayah-wilayah
terpencil di Papua, termasuk application and protocol all in one division. Itu seperti itu. Dan di sana juga harus disediakan hotspot wifi supaya semua strategi komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa diketahui oleh publik dan diketahui oleh masyarakat luas bahwasanya Papua ini adalah NKRI dan Papua ini sedang diperjuangkan otonomi khususnya oleh pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh beliau Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Jadi infrastruktur telekomunikasi ini sangat penting ya. Di sana harus diprioritaskan, termasuk sistem-sistem daripada jenis-jenis jaringan yang ada. Seperti direct to home, digital cinema system, hybrid dengan layanan 3G dan lain-lain, itu di sana harus berjalan normal. Supaya tadi Pak Inggar menjelaskan, tatkala pelajar-pelajar yang ada di Papua itu sekolah di Pulau Jawa atau mungkin di luar negeri, nah mereka kan enggan untuk pulang ke Papua. Nah, supaya pelajar-pelajar ini balik lagi ke Papua untuk mengembangkan pendidikan di Papua, maka sarana telekomunikasi pendukungnya harus dibangun di wilayah Papua itu sendiri. Jadi begitu Mbak Lita. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Saiful. Baik, karena memang kita keterbatasan waktu ya Pak ya. Pengennya kita ngobrol lebih panjang. Artinya di sini di season terakhir Pak Supriyanto bisa menyampaikan kesimpulan obrolan kita kali ini apa? Jadi saya sampaikan kesimpulan saya di terakhir ini bahwa ini untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan di Papua ini perlu diperkuat sinergitas. Jurnalis, organisasi jurnalis, ini ada PBRI, PWI, AJI dan sebagainya. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI, Polri. Kita bersama-sama menyampaikan, mengedukasi masyarakat dengan baik, benar dan terukur. Itu yang paling penting. Kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Saiful, perlunya supaya mudah akses, ini pemerintah di sana sudah cukup untuk memberikan ruang itu. Fasilitas itu ya. Bahkan di perjalanan saya ke Merauke kemarin, itu Polres Merauke pun juga menyediakan lain seperti itu. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk lagi. Cuma sekarang ini tanggung jawab kita adalah menyampaikan edukasi yang baik. Jangan sampai fasilitas itu digunakan, yang sudah ada, dimanfaatkan untuk hoax mengakses yang salah. Itu saja menurut saya. Setuju. Baik, Mas Inggar, ini selaku tokoh pemuda nih, karena biar balik lagi magnetnya apa gitu. Kalau terkait peran media, kita tidak bisa memungkiri bahwa di Papua ini ada orang kota, ada orang gunung, ada orang terpencil. Maka perlu ada media yang online, tadi seperti disampaikan Pak Sekjen, tapi juga ada media-media offline. Koran-koran saya rasa masih butuh, terutama orang gunung yang gak semua bisa mengakses media online. Terus yang kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan beasiswa afirmasi ke orang Papua, orang asli Papua pemudanya, tidak hanya diberikan beasiswa, tapi stimulus. Kamu saya berikan beasiswa, tapi setelah itu kamu harus bikin karya ilmiah atau hasil akhir kamu sekolah yang bisa memajukan Papua. Jadi harus kembali lagi ke Papua. Itu harus dipikirkan pikir pemerintah. Jadi orang kasih beasiswa, nah penelitian kamu harus di Papua. Jadi mereka pulang lagi kan nanti, otomatis gitu kan. Terus yang ketiga, bagaimana orang-orang Papua ini diberikan akses seluas-luasnya, dalam arti otonomi tidak hanya untuk kalangan elit. Maksud kalangan elit itu hanya tokoh masyarakat, tokoh adat, tapi juga anak-anak muda ini banyak yang menonjol. Dilibatkan. Ketua Kadin orang Papua juga. Nah, terus habis itu tokoh-tokoh pemain sepak bola banyak yang hebat juga dari Papua. Artinya Papua ini punya potensi. Anak-anak muda dilibatkan dalam arti peran sertanya secara aktif lah dari pemerintah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya, luar biasa Mas Inggar, semangat tokoh pemuda. Baik, selaku Pak Supriyanto Jagat Sekjen dari PWRI, makasih banyak waktu dan kesempatannya Pak. Sama-sama. Kehadirannya juga sangat berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mas Inggar juga tetap semangat ya. Oh iya, harus semangat Mbak. Wah, itu. Luar biasa.
Indonesia nih, Papua pun Indonesia. Harus NKRI Papua itu. Harus. Oke. Harus Seperti NKRI Pak Saiful tadi selamanya. sampaikan, ayolah itu NKRI itu. Baik. Baik para sobat, kita sampai di sini saja untuk ngobrol kita yang dipersembahkan oleh SNI dan juga didukung juga oleh ICF. Dan terima kasih kebersamaannya. Saya Lita didampingi oleh Mas Inggar selaku tokoh pemuda dan juga ada Pak Suprianto Jagat dari Sekjen PWRI dan juga ada Pak Saiful pegiat bisnis dan ekonomi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian tadi aksi acara Dialog Interaktif. Terima kasih partisipasi para sobat. Sampai jumpa.